Ini gue bikin video contohnya ya. Soalnya sebelumnya nih, letak webcamnya itu kegede banget, jadi nutupin tulisannya. Lupa di setting. Kita juga lupa nggak ngecek dulu kan. Langsung udah aja kan. Jadi ini gue jelasin deh dari ulang. Nah, buat di bagian pertama nih, buatlah database dengan nama uhernim. Kita cek ke server basis data. Nanti lu bikin aja database-nya kalau belum ada ya di laptop lu. Nah, kita udah bikin database uher_name kita sendiri. Kemudian yang kedua, buatlah tabel dalam database tersebut dengan nama name underscore masing-masing. Nah, seperti berikut. Nah, misal tabelnya ini kan udah kita buat. Nah, kita ke struktur. Nah, ini udah sama seperti di soal kedua. Ketiga, buatlah file dengan nama form mahasiswa. Bikinnya itu di folder views. Kita back ke folder views nih. Nah, ini kan views itu tempatnya HTML ya. Ini boleh lu ganti, nggak apa-apa. Gua mau ganti jadi kembali gitu kan. Nah, kita buka dong webnya. Nah, kita udah bikin sesuai nih form input data mahasiswa, name, nama lengkap, kelas, program studi, dan email. Dan ada button simpan dan batal. Nah, yang keempat, gue pribadi pakai Visual Studio Code. Nah, kan ini ada namanya nih, Visual Studio Code. Nah, frameworknya kan kalau dari perintah soal kita pakai framework CodeIgniter versi 3.1.10. Nah, kalau HTML-nya versi 5, PHP-nya versi 8 karena ngikutin versi SAM terbaru. Yang keenam, name, nama kelas, program studi, dan email di input, kemudian klik simpan. Nah, nanti ini belakangan aja karena uraian ke-8 itu fungsinya sama 7. Yang ketujuh, buatlah file dengan nama mahasiswa pada folder controllers dan file dengan nama model_mahasiswa.php pada folder models. Nah, untuk proses menyimpan data mahasiswa yang diinput pada form di atas. Nah, kita ke controllernya dulu. Nah, controller buat nampilin tambah mahasiswa itu yang ini, public function. Nah, dia viewsnya itu kan nampilin form mahasiswa yang PHP tadi, yang HTML ini tadi. Nah, prosesnya gimana? Pas kita ngisi data di sini, misal kita ngisi data random aja, terus datanya tuh bakal kekirim kemana? Nah, kan di tombol simpan ini submitnya itu, nah dikasih tahu nih form open, dia bakal ngirim ke proses. Yang sedangkan fungsi proses ini, nah ini kan ada, kalau kita add, dia bakal ngambil data yang ada di sini
kemudian manggil model mahasiswa add. Nah, model mahasiswa add itu apa isinya? Kita cek ke model. Nah, di model yang add itu isinya ada name, nama, kelas, prodi, email. Itu namanya sesuai yang ada di database di table name. Nah, kan pas input masukin data-data ini. Nah, data-data ini bakal dimasukin insert ke dalam table name underscore name-nya kita. Nah, baru deh lanjut. Kalau udah, dia bakal redirect ke index. Index itu yang list tadi, tapi di nomor 8, ketika klik tombol simpan, maka data tersimpan ke dalam database dan tampilan form kembali menjadi kosong kembali. Nah, berarti dia balik lagi ke add. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, kita masukin data random aja. Simpan. Nah, datanya udah kosong nih, udah sesuai perintah yang pada uraian ke-8. Terus kita kembali, datanya masuk. Nah, oke, yang pertama udah selesai. Kemudian yang kedua, buatlah database dengan nama usernim. Ya, ini sama kayak yang di atas. Yang nomor 2 juga sama kayak di atas. Nah, yang nomor 3, isi tabel name masing-masing minimal 2 record. Nah, ini udah ada 2 record nih kebetulan. Buatlah file dengan nama tampil underscore mahasiswa untuk menampilkan data mahasiswa seperti berikut. Kita buka nih HTML-nya. HTML-nya di tampil mahasiswa. Nah, ini kan HTML dari tampil mahasiswa. Ini ada for each buat ngelooping data-datanya. Nah, karena udah dibuat makanya tampilannya tuh kayak gini. Ini bentar, ini pakai button ya. Nah, biar sesuai sama kayak di dokumen. Nah, nomor 5 sama kayak di atas. Gue pribadi make VS Code. Nomor 6 juga sama kayak di atas. Nah, nomor 7, balik lagi ke controller mahasiswa dan model mahasiswa. Nah, untuk proses menampilkan data dan data mahasiswa yang ada pada database serta proses penghapusan data. Jadi buat nampilin sama buat ngapus. Ini kan ini udah tampil datanya sama fungsi hapus ini nanti. Nah, buat tampil datanya, kita ke controllers. Nah, di sini ada public function index. Nah, fungsi ini buat nampilin tampil underscore mahasiswa. Ini kan ada this load views tampil mahasiswa. Nah, terus sebelum dia nampilin, dia ngirim datanya dulu. Kirim datanya, dia ngambil pakai models. Ini kan di model mahasiswa ada public function get. Di sini ada select bintang. Kalau di database kan kita pakai select bintang from. Nah, ini kalau di code igniter dia pakai kayak gini. Sama aja sih, cuma lebih enak dilihat kayak gini. Nah, select bintang from dari mana? Dari table ini. Kemudian masukkan ke dalam variabel. Nah, kalau datanya udah, nah kita masukin, kita panggil lagi nih query. Kita panggil getnya. Nah, masukin ke dalam data. Kita masukin ke dalam data MHS. Nah, ntar kita kirim lagi ke tampil. Nah, ini datanya ditampil ini di variabel MHS. Kemudian di looping menggunakan for each. Oke, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang delete nih, kita ke controller.
Nah, di sini ada public function del yang manggil dari modal lagi. Nah, dia nyari name sesuai yang ditampilin nih. Ini kan dia pas delete dia ngasih name, atau yang sebagai primary key-nya itu ID-nya ya. Ya, dia bakal ngapus data yang ada di tabel name kita. Kalau udah, dia bakal redirect ke halaman tampil data lagi. Nah, coba kita hapus data yang baru kita buat. Hilang. Nah, maka kita balik lagi ke halaman, klik link hapus, maka data yang diklik akan terhapus dari database dan kembali ke tampil mahasiswa. Nah, balik lagi ke sini. Nah, udah selesai. Udah gitu aja. Ntar tinggal lo buat lagi aja. Soalnya di video sebelumnya tuh kayak gini nih. No, muka Rezi gede banget. Nih jadi ketutupan teksnya tuh, teksnya jadi ketutupan. Sama si Franciscus juga nih. Lupa di setting. Nih kita udah don aja tiba-tiba kan. Nah, lu pada buat lagi aja deh. Oke, terima kasih.